Zikir itu dibagi dalam 3 bagian dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub. Pertama namanya zikir jahar. Zikir jahar itu zikir dijaharkan suaranya, dikeraskan suaranya. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan dalam kitab Bukhari, anna raf'as saut bi zikri hina yansarifun nas ba'dal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengencangkan, mengeraskan suara zikir setelah salat fardu dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan zikir jahar tuh ngingetin orang. Orang sedang lalai dengar la ilaha illallah. Sadar apa enggak? Nah, mudah-mudahan jadi sadar tuh, ya. Jadi zikir itu di setiap waktu. Makanya tadi ada zikir jahar. Nah, zikir jahar itu untuk mengaktifkan hati yang mati. La ilaha illallah berjamaah dan dijaharkan. Setelah sholat fardu itu dicontohkan oleh Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diterima oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Anna raf'as saut, mengeraskan suara. Yang ngantuk kira-kira bangun nggak dengar jahar? Ngantuk sampingnya dijaharkan langsung bangun tuh, kabur setannya tuh. Kalau masih ngantuk juga tambah 1 gayung air. Masih ngantuk juga santri, kasih 1 gayung air, ya. Dengan zikir jahar itu kita lihat keterangannya satu saja dalam kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an mengatakan, wa ayazkura bidarbin syadid, berzikir kepada Allah dengan hentakan yang keras, la ilaha illallah, gitu, dihentakkan, ya, supaya kalimah zikir itu menggerakkan kolbu kita. La ilaha illallah itu dihentakkan. Wasautin qawiyin, dan dengan suara yang keras. Suara yang keras, yang nyaring, ya, karena diajarkan oleh Nabi. Nah, nanti hikmahnya apa dengan suara yang keras, hentakan yang kuat itu? Hatta yuhassila anwaro zikr. Dengan suara yang keras akan menghasilkan cahaya zikir fi bawatini zakirina, di dalam kolbu-kolbu orang-orang yang zikir. Jadi suara yang keras itu membuat cahaya zikir ada pada hati orang-orang yang zikir. Tasiru qulubuhum ahya'an, sehingga dengan zikir metode seperti itu hati mereka menjadi hidup bitilkal anwar, dengan cahaya zikir. Oh, ternyata zikir jahar itu supaya apa? Supaya hatinya hidup, disinari dengan cahaya zikir. Coba sekarang zikirnya, ya, masing-masing. Ngantuk nggak? Ngantuk, ya. Nah, itu keutamaan namanya zikir jahar. Yang kedua, zikir khofi. Nah, kalau orang sendirian di toko, di kantor, nggak ada orang lain, zikir dengan khofi. Khofi samar-samar, hanya terdengar oleh telinga sendiri. Ya, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi bersabda, la yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Hendaklah senantiasa basahi lisanmu dengan zikir kepada Allah. Mau timbangan amal kita nanti di mahsyar berat? Nah, salah satunya pemberat amal, timbangan amal soleh adalah kalimah-kalimah yang dibaca oleh kita. Ibu-ibu jangan ngerumpi, ya, ini mah waktu habis sama ngerumpi. Ketemu di mana-mana ngobrol aja, sampai di WC ketemu ngobrol aja. Sayang, basahi lisan kita zikir kepada Allah, sampai nanti ahli surga ada nyeselnya. Kok masuk surga ada nyeselnya? Ada satu sabda Nabi, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Tiada penyesalan bagi ahli surga kecuali satu, ingat di dunia ada 1 jam yang sudah berlalu tidak dipakai zikir kepada Allah. Menjadi nyesel nanti kalau kita jadi penduduk surga, nyesel kalau ingat di dunia ada 1 jam tidak dipakai zikir kepada Allah.
Wa fi kulli makanin. Tadi yang ketiga namanya zikir sir. Sir itu kolbu, zikir rahasia di hati. Gak diucapkan, apalagi dikeraskan, tapi sir di dalam hatinya. Sedang makan, lihat TV, sedang olahraga, kolbunya zikir kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Sampai Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di bumi ini tidak ada lagi orang yang zikir kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Terjadi kiamat. Ya, kalau sudah tidak ada lagi di muka bumi orang yang zikirnya Allah, 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 kiamatlah. Nah, jadi sir di dalam kolbu kita. Tarikan napas, keluar napas, Allah. Allah itu cara melatihnya. Wa fi kulli makanin, dan di setiap tempat. Tadi di setiap waktu, sekarang di setiap tempat. Zikir kepada Allah. Bil qalbi, baik dengan hati, walisan atau dengan lisan. Baik dengan kolbu saja atau dengan lisan kita. Wa dzikru, dan zikir alladzi yajma'u, yang mengumpulkan jami'a ma'anil azkar, seluruh makna zikir, wa samratiha, dan buah zikir al-batinah, yang batin, wa zahirah, dan yang zahir, huwa qaulu la ilaha illallah. Jadi kalimah zikir yang mengumpulkan semua makna zikir dan buah-buah zikir adalah kalimah la ilaha illallah.